ada kode tebal dan bahkan itu bisa dibaca sebagai komitmen bahwa Partai Amanat Nasional sangat mungkin akan memberikan dukungan politiknya kembali kepada Prabowo Subianto untuk maju yang kedua kalinya dalam Pilpres 2029. PAN sepertinya coba rebounds, menyusun batu bata kekuatan politiknya kembali, dan itu terbukti di 2024 kemarin. PAN secara signifikan mendapatkan ceruk pemilih lain dan kemudian mengantarkan PAN itu suaranya naik. Itu saya kira adalah satu eksperimen yang tidak mudah. Karena selama ini Partai Amanat Nasional itu sangat diidentikan dengan Amin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Buat Bapak, buat Ibu, buat teman dan para handai Taulan, semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya tertarik ingin bicara tentang pernyataan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, yang juga Menko Ketahanan Pangan di kabinetnya Prabowo Subianto. Ada dua pernyataan politik yang cukup menarik yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan yang menurut saya sangat layak untuk kita diskusikan. Pertama, Zulkifli Hasan dalam sambutan politiknya dalam Halal Bihalal sekaligus pengumuman pengurus baru Partai Amanat Nasional mengatakan bahwa ada kode tebal dan bahkan itu bisa dibaca sebagai komitmen bahwa Partai Amanat Nasional sangat mungkin akan memberikan dukungan politiknya kembali kepada Prabowo Subianto untuk maju yang kedua kalinya dalam Pilpres 2029. Saya kira itu adalah sebagai sebuah statement politik yang saya kira cukup terukur, cukup rasional, dan didasarkan atas argumen-argumen politik yang saya kira sudah dihitung secara matang. Karena saya kira ada korespondensi historis yang kemudian kita baca satu persatu. Di negara kita ada kecenderungan seorang presiden petahana kalau maju untuk yang kedua kalinya itu relatif lebih mudah untuk memenangkan pertarungan. Sebut saja misalnya SBY ketika jadi presiden 2004-2009, maju yang kedua kalinya, periode 2009-2014, SBY berpasangan dengan siapapun. Itu juga akan mudah dan kelihatan sekali hasilnya. SBY cukup meyakinkan memenangkan pertarungan untuk yang kedua kalinya. Begitupun hal serupa terjadi dengan Jokowi ketika terpilih jadi presiden 2014-2019 untuk yang kedua kalinya. Periode 2014-2024, Jokowi relatif lebih mudah memenangkan pertarungan yang saat itu melawan Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Ketika Prabowo Subianto maju kembali untuk yang kedua kalinya di Pilpres 2029, berpasangan dengan siapapun, kira-kira begitu, akan lebih mudah untuk memenangkan pertarungan di Pilpres. Ini adalah fakta politik yang tidak bisa dibantah, karena biasanya presiden petahana itu mendapatkan exposure dan spotlight pemberitaan, dukungan politik, popularitas, dan elektabilitas itu jauh di atas rata-rata dibandingkan dengan calon penantang yang lain. Jadi itulah yang kemudian membuat saya tertarik untuk membahas ini, karena pernyataan Zulkifli Hasan yang mengindikasikan ada kode keras dan kode tebal untuk mendukung Prabowo Subianto kembali di Pilpres untuk yang kedua kalinya, itu adalah pernyataan-pernyataan yang cukup realistis dan cukup terukur. Karena head to head dan melawan Prabowo Subianto di Pilpres 2029 itu tidak gampang. Dan dalam kalkulasi politik yang cukup matang, Prabowo nantinya akan jauh lebih mudah untuk memenangkan pertarungan. Yang menarik lainnya adalah ketika Zulkifli Hasan mengatakan, kalau persoalan calon presiden, ya sepertinya memang tidak tergantikan hanya kepada Prabowo, tapi ketika bicara tentang calon wakil presiden, nanti dulu, dan itu perlu diomongkan. Itu ada semacam indikasi juga bahwa sebenarnya Partai Amanat Nasional dibaca oleh publik punya intensi dan punya keinginan untuk bisa menyorongkan kader terbaiknya, bisa mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Karena pada saat yang bersamaan Zulkifli Hasan sepertinya juga mengatakan mempersilahkan
kepada seluruh kader-kader Partai Amanat Nasional untuk memprofiling diri, mempersiapkan diri untuk menjadi calon pemimpin di pemilu 2029. Saya kira itu juga adalah satu argumen dan pernyataan politik yang diindikasikan sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam, Partai Amanat Nasional siap mempersiapkan kader terbaik mereka untuk bisa menjadi pendamping Prabowo Subianto. Apalagi kalau kita melihat dalam Pilpres 2014, saat itu Prabowo Subianto maju Pilpres, yang menjadi calon wakil presidennya adalah kader terbaik Partai Amanat Nasional, Pak Hatta Rajasa. Jadi ini bukan tidak mungkin ada semacam romantisme yang ingin coba kembali dibangun oleh Partai Amanat Nasional, di mana Prabowo Subianto coba untuk dipasangkan dengan kader PAN di Pilpres 2029. Itu yang saya kira menarik. Memang pada saat yang bersamaan publik bertanya-tanya, padahal ada ambang batas presiden 20% yang sudah dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi yang mestinya ini dijadikan sebagai kesempatan bagi semua partai politik untuk bisa maju di Pilpres. Tapi kalau bicara tentang calon presiden, rasa-rasanya semua partai politik itu cukup realistis jika berhadapan dengan Prabowo Subianto. Itu perkara sulit dan perkara rumit. Justru saya melihat bahwa begitu banyak partai-partai politik pendukung Prabowo yang ada saat ini memang ada intensi dan ada kemauan itu berebut dan mencoba untuk menjadi pendamping sebagai calon wakil presiden. Itu yang kemudian saya tertarik untuk membahas itu. Nah, yang kedua yang menarik lagi adalah pernyataan Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa Partai Amanat Nasional punya keinginan dan punya komitmen untuk lolos 4 besar dalam Pileg 2029. Saya kira itu adalah satu ambisi politik yang sepertinya membuat Partai Amanat Nasional cukup confident akan mencapai itu. Karena kalau mau jujur sebenarnya, berkaca pada hasil Pileg 2024 yang lalu, saya kira memang Partai Amanat Nasional itu sudah berhasil melakukan satu eksperimen politik yang bisa meningkatkan elektabilitas dan perolehan suara mereka. 2019 misalnya, Partai Amanat Nasional itu kan hanya mendapatkan sekitar 44 kursi anggota dewan, setara kurang lebih dengan 6,82% kalau dipersentasekan. Di 2024, Partai Amanat Nasional itu kursinya naik sekitar 4. Dari semula 44 kursi, kemudian naik menjadi 48 kursi. Jika diprosentasekan 48 kursi ini, dia itu setara dengan 7,32%. Itu artinya apa? Ada sekitar 1 juta kurang lebih Partai Amanat Nasional dari 2019 ke 2024 itu suaranya naik. Yang saya kira itu adalah sebagai salah satu guidance bagaimana Partai Amanat Nasional di 2029 itu juga sampai pada level confident bahwa nantinya akan lolos di 4 besar. Saya kira transformasi politik yang sudah dilakukan oleh PAN yang kemudian naik secara signifikan hasil Pileg 2024 yang lalu, itu saya kira diindikasikan oleh sejumlah hal. Salah satunya adalah karena PAN itu mampu rebound setelah memutus ketergantungannya kepada sosok kunci Amin Rais. Dulu memang harus diakui, bicara tentang PAN itu memang 11-12 dengan Amin Rais. Seakan-akan PAN itu adalah wajah lain dari Amin Rais. Tapi setelah Amin Rais tidak lagi bersama dengan PAN, keluar dari Partai Amanat Nasional dan mendirikan Partai Umat, PAN sepertinya coba rebound, menyusun batu bata kekuatan politiknya kembali, dan itu terbukti di 2024 kemarin PAN secara signifikan mendapatkan ceruk pemilih lain dan kemudian mengantarkan PAN itu suaranya naik. Itu saya kira adalah satu eksperimen yang tidak mudah. Karena selama ini Partai Amanat Nasional itu sangat diidentikan dengan Amin Rais. Dan ini adalah satu eksperimen, justru ketika tak ada Amin Rais di PAN, suara mereka itu naik yang saya kira cukup bisa diperhitungkan. Transformasi politik Partai Amanat Nasional yang saya kira itu sangat layak untuk dipelajari dan mungkin bisa dijadikan sebagai contoh oleh partai lain adalah ketika Partai Amanat Nasional
tidak lagi menjadikan Muhammadiyah atau basis pemilih Muhammadiyah sebagai satu-satunya basis pemilih tradisional yang diharapkan sebagai insentif politik elektoral. Dulu juga orang mengatakan bahwa Partai Amanat Nasional adalah wadah lain dari perjuangan politik kawan-kawan Muhammadiyah. 11-12. Di mana ada PAN, disitulah ada Muhammadiyah. Di mana Muhammadiyah, disitulah kemudian ada PAN sebagai instrumen perjuangan politik. Tapi kalau kita berkaca pada pemilu 2024, anasir-anasir unsur dari basis Muhammadiyah itu sebenarnya tidak terlampau kentara dan sepertinya memang PAN tidak bisa terlampau berharap banyak dari Muhammadiyah yang saat bersamaan akar rumput mereka itu lebih tegak lurus bersama Amin Rais dan kemudian lebih condong untuk memberikan dukungan politik kepada partai umat yang didirikan oleh Amin Rais. Jadi exposure politik semacam ini yang menurut saya mungkin bagi PAN, pemilih Muhammadiyah itu adalah pemilih yang paling susah didikte, paling susah diintervensi, dan paling susah untuk diatur. Mungkin karena pemilih PAN itu adalah pemilih yang rata-rata, di atas rata-rata pendidikan dan ekonominya relatif agak mapan dan agak solid. Ini yang kemudian menurut saya satu eksperimen yang cukup terukur ketika PAN tidak lagi menjadikan Muhammadiyah sebagai ceruk pemilih satu-satunya yang kemudian dijadikan sebagai penopang perolehan suara mereka. Disitulah kemudian Partai Amanat Nasional mencoba untuk mencari ceruk-ceruk pemilih yang lain dari kalangan anak-anak muda, Gen Z, yang saya kira itu juga lokusnya bisa diukur. Yaitu tentu dengan menyajikan begitu banyak profil-profil artis dan public figure yang kemudian dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional di Pileg 2024 yang lalu, yang membuat bagaimana pemilih-pemilih baru PAN di luar basis konstituen Muhammadiyah, di luar basis para pendukungnya Amin Rais, dan kemudian mengantarkan Partai Amanat Nasional sebagai partai yang kemudian suaranya naik secara signifikan. Bahkan kalau kita mau jujur ya, per hari ini 48 anggota dewan dari Partai Amanat Nasional itu yang sangat kentara kelihatan kader Muhammadiyahnya itu cuma satu. Abangda Saleh Daulay kalau tidak salah. Mungkin ada kader-kader Muhammadiyah yang lain yang jadi anggota DPR RI saat ini, tapi masih belum terpublikasi seperti adanya Saleh Daulay. Oleh karena itu, tiga anasir ini yang saya kira sebagai sebuah eksperimen politik yang sukses dari Partai Amanat Nasional, suaranya naik di 2024 dan sepertinya eksperimen transformasi politik ini akan kembali diulang di 2029. Jadi saya ingin ulang, eksperimen politik yang sukses dilakukan oleh PAN itu adalah setelah berhasil memutus ketergantungan kepada figur kunci Amin Rais, justru setelah tak ada Amin Rais, PAN itu suaranya naik, dan berhasil mengikis ketergantungan kepada basis pemilih Muhammadiyah yang memang paling sulit diatur dan paling sulit didikte, dan bahkan akar rumput pemilih Muhammadiyah lebih condong kepada partai umat. Justru disitulah kemudian PAN berusaha untuk menemukan pemilih-pemilih baru dari kalangan milenial, Gen Z, dan pemilih muda. Dengan cara menyorongkan figur-figur dari kalangan selebritas, public figure yang kemudian terbukti dalam Pileg 2024 yang lalu, PAN naik secara signifikan. Ini yang sepertinya ingin diulang oleh PAN, pernyataan Zulkifli Hasan yang ingin supaya Partai Amanat Nasional masuk 4 besar, saya kira didasarkan atas itu semua. Akan semakin mantap kalau kemudian PAN bisa menyodorkan kader terbaik mereka menjadi calon wakilnya Prabowo Subianto untuk berdampingan di Pilpres. Maka kalau itu yang terjadi, automatically Partai Amanat Nasional itu akan mendapatkan insentif politik elektoral yang disebut dengan coattail effect. Ada kecenderungan di negara kita, kalau partai politik bisa mengusung calon presiden ataupun bisa mengusung calon wakil presiden, maka akan mendapatkan efek ekor jas. Karena dalam pemilihan presiden dan anggota dewan secara bersamaan, partai-partai yang berhasil mengusung kadernya, dia akan mendapatkan keuntungan, terutama di Pileg. Saya kira di situ nanti kita sangat layak kita tunggu apakah keinginan dan ambisi PAN untuk bisa lolos 4 besar di Pileg 2029 itu akan terwujud.
tentu waktu dan kerja-kerja politiklah yang akan menjawab segala-galanya. Salam politik Syaun Syaun, pastinya mantap semantap-mantapnya.